Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'i'tisami bihablillah wa huwa alladzi addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'diba. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli fasallim ala nabiyyina Muhammadin khairin khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqallah faqad fazal muttaqun inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur ini, maka kita akan terus mengingat Allah. Dengan terus mengingat Allah, maka kita juga akan meningkatkan ketakwaan kita. Takwa itu ialah senantiasa taat tanpa membangkang, tanpa berbuat maksiat, senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa lalai atau lupa, dan senantiasa bersyukur tanpa ingkar ataupun kufur. Semoga dengan apa yang telah kita lakukan, yaitu mulai dari bersyukur, mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kita nantinya membukakan jalan kita, yaitu jalan menuju ketakwaan, sebagai bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, ke tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga di hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, jika kita menelusuri kitab-kitab tafsir Al-Quran seperti Imam Tabari dalam karyanya Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, juga dalam Jalaluddin Suyuti dalam karyanya Ad-Dur Al-Mathur fil Tafsir bil Ma'thur, dan juga Al-Qurtubi dalam karyanya Jami'ul Ahkam, maka kita akan mendapatkan bahwa istilah lain dari puasa adalah al-sa'ihuna. Kata ini tercantum secara jelas dalam surat At-Taubah ayat 112 yang tadi telah dibacakan dalam pembuka. At-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar al-hafidu wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, dan melaksanakan perjalanan yang ruku' dan sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar, serta menjaga hukum-hukum Allah.
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 112 ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang pada akhir ayatnya Allah menyebutkan fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jamaah rahmatullah, kemenangan besar ini adalah karena Allah memberikan surga atas kesabarannya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah akan mengganti secara pasti apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya yang beriman di jalan Allah. Dikorbankan termasuk jiwa dan hartanya, dan digantikan dengan pengganti yang terbaik, yaitu surga. Ini merupakan karunia, kemurahan dan kebaikan dari Allah. Sesungguhnya Allah menerima apa yang ditukarkan berupa kemuliaan untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya. Oleh karena itu, Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata, demi Allah, Allah telah melakukan jual beli kepada mereka, lalu Allah memahalkan harga mereka, yaitu dengan surga. Pada hakikatnya kehidupan ini adalah sebuah transaksi, perjanjian kita dengan Allah, bahwa hidup kita ini sudah terikat. Ketika kita sudah mengingatkan, yaitu pada janji kita, maka tidak ada yang bisa kita pungkiri lagi. Tetapi janji Allah itu adalah pasti. Jamaahullah, kalau kita lihat di sini secara morfologi bahwa al-saihun berarti orang yang melakukan perjalanan, orang yang sedang berwisata, orang yang melakukan pengembaraan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kelompok as-saihuna ini. Kemudian beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa yang kita jalani sekarang ini pada saatnya adalah laksana sebagai seorang yang sedang menjalankan sebuah perjalanan wisata, sebuah perjalanan spiritual menjadi seorang pengembara untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dari seorang yang beriman menuju perjalanan menjadi orang yang bertakwa. Layaknya sebuah perjalanan atau pengembaraan, ada kalanya kita menempuh jalan yang berkelok-kelok, mendaki, menurun, bahkan jalan yang licin, bahkan juga jalan yang curam, di kanan kirinya ada jurang. Sejatinya kita menyadari tidak semua langkah dalam pengembaraan itu kita lakukan berjalan dengan mulus, berjalan dengan ajak di jalur pengembaraan atau di jalan yang sudah kita rencanakan, di jalan yang aturan, di jalur Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jamaah Allah, sengaja atau tidak, kita pernah tergelincir, kita pernah keluar dari jalur pengembaraan yang benar, terjerumus kepada perbuatan nista dan dosa. Namun demikian, ketergelinciran kita terhadap perbuatan nista dan dosa merupakan perbuatan yang manusiawi. Untuk itu, hanya ada satu jalan untuk menghapusnya, yaitu kita harus segera menyadarinya dan segera kembali ke jalur pengembaraan yang benar, yaitu melalui taubat menjadi at-tabi'una. Salah satu kesungguhan bertaubat adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa pada hakikatnya sebagai sebuah perjalanan, maka seorang yang berjalan mestinya fokus agar selamat dalam menempuh perjalanan yang berliku, terjal, agar tidak tergelincir apalagi tersesat. Fokus pada tujuan akhir perjalanan, yaitu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dalam perjalanan, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita harus benar-benar memfokuskan diri terhadap nilai-nilai ibadah, seraya menjaga akidah dan akhlak selama menjalankannya. Makan dan minum pada waktu berbuka puasa atau makan sahur bukan merupakan fokus utama dari ibadah puasa. Fokus utama kita dalam ibadah puasa adalah menempa diri, mengerami diri sendiri agar mampu
menentaskan kembali sikap fitrah kemanusiaan yang sejati. Dengan demikian, pada hakikatnya puasa adalah pembersih jiwa. Dari sebuah jiwa yang kotor menjadi jiwa yang bersih. Sehingga beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Saudara jamaah rahimakumullah, hati nurani kita ini tidak akan pernah berbohong di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah bijak jika kita selalu menyisihkan waktu sejenak untuk melakukan iktikaf. Maka dari itu, niatkanlah setiap kita memasuki masjid ini dengan iktikaf. Kita merenungi apa-apa yang telah kita lakukan sebelum kita masuk ke masjid ini. Merenungi setiap langkah yang kita tempuh selama menuju pengembaraan kehidupan. Sudah selayaknya kita menjadikan ibadah puasa ini benar-benar sebagai pengembaraan jiwa, seraya merenungi setiap langkah kehidupan yang telah kita lalui. Puasa seharusnya menjadi share value, menjadi sebuah nilai bersama dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju pengetahuan yang sejati, yaitu mengosongkan perut yang telah lama menjadi pengetahuan sejati. Tulis dalam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan ada beberapa alasan logis yang melatar belakangi hal ini. Di antaranya adalah kebeningan hati terjadi ketika lapar. Tetapi kebeningan hati yang lapar ini harus didasari oleh sebuah keimanan. Karena banyak juga dalam kondisi lapar tanpa iman, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru malah merugikan dirinya sendiri dan juga merusak keimanan itu. Sehingga kata kuncinya adalah membersihkan diri, artinya kita membikinkan hati kita menjadi bening. Ketika bening dan juga lapar, maka dia akan menyatu menjadi jalan menuju ketakwaan. Dengan demikian tak heran jamaahullah ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan porsi makan yang proporsional adalah jalan utama menuju alam malakut. Istilah terakhir ini adalah sebutan bagi alam kosmologi, tempat bersemayamnya ruh-ruh. Dengan sehingga momen puasa Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi umat manusia untuk menyadari bahwa kita semua pada hakikatnya sedang mencari dan berjalan menuju pengetahuan sejati, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita sudah lakukan selama bulan Ramadan ini benar-benar membekas dan menjadikan kita adalah benar-benar orang-orang yang bertakwa yang nantinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dadul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati
والجماعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة